Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninya Manai Trisnayani dengan NIM 2113011095 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika kelas 1D Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang apakah umat Hindu monoteisme atau politeisme. Agama Hindu adalah agama terbesar ketiga di Indonesia. Pada saat ini sekitar 1,7% dari penduduk Indonesia menganut agama Hindu, atau mencakup 4 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia. Saat ini mayoritas penduduk beragama Hindu tinggal di Pulau Bali yang terkenal akan kebudayaan yang menyimpan keindahan dan keunikan yang masih melekat hingga saat ini. Agama Hindu diklaim sebagian orang sebagai agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Agama Hindu adalah agama yang telah melahirkan kebudayaan yang sangat kompleks di bidang astronomi, ilmu pertanian, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Karena luas dan terlalu mendetailnya jangkauan pemaparan dari agama Hindu, kadang-kadang terasa sulit untuk dipahami. Banyak para ahli di bidang agama Hindu dan ilmu lainnya yang telah mendalami tentang ajaran agama Hindu sehingga muncul bermacam-macam penafsiran dan analisa terhadap agama Hindu. Di samping itu, di kalangan umat Hindu sendiri pun masih banyak pemahaman-pemahaman yang kurang tepat atas ajaran agama yang dipahami dan diamalkan. Menurut para ahli, agama memiliki beberapa konsep ketuhanan, yaitu henoteisme, panteisme, monisme, monoteisme, politeisme, dan bahkan ateisme. Hindu seringkali dianggap sebagai agama yang beraliran politeisme dan monoteisme. Agama Hindu beraliran politeisme karena memuja banyak dewa, namun tidaklah sepenuhnya demikian. Dalam agama Hindu, dewa bukanlah Tuhan tersendiri. Menurut Hindu, Tuhan itu Maha Esa, tiada duanya. Dalam salah satu ajaran filsafat Hindu, Advaita Vedanta menegaskan bahwa hanya ada satu kekuatan dan menjadi sumber dari segala yang ada, yaitu Brahman, yang manifestasikan dirinya kepada manusia dalam beragam bentuk. Dalam ajaran agama Hindu ada 5 keyakinan dan kepercayaan yang disebut dengan Pancasrada. Pancasrada merupakan keyakinan dasar umat Hindu. Kelima keyakinan tersebut yakni yang pertama Brahman, yang kedua Atman, yang ketiga Karmapala, yang keempat Punarbawa, dan yang kelima Moksa. Widi Tattwa merupakan konsep kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pandangan Hindu, ajaran agama Hindu yang berlandaskan Dharma menekankan ajaran kepada umatnya agar meyakini dan mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam filsafat Advaita di Vedanta dan kitab Weda, Tuhan diyakini hanya satu, namun orang bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama. Atma Tattwa adalah kepercayaan bahwa terdapat jiwa dalam setiap makhluk hidup. Dalam ajaran Hindu, jiwa yang terdapat dalam makhluk hidup merupakan percikan yang berasal dari Tuhan yang disebut Atma. Jiwatma bersifat abadi, namun karena terpengaruh oleh badan manusia yang bersifat maya, maka jiwatma tidak mengetahui asalnya yang sesungguhnya. Keadaan itu disebut dengan avidya. Hal tersebut mengakibatkan jiwatma mengalami proses reinkarnasi berulang-ulang, namun proses reinkarnasi tersebut dapat diakhiri apabila jiwatma mencapai moksa. Agama Hindu mengenal hukum sebab akibat yang disebut dengan karma pala. Karma yang artinya perbuatan, pala yang artinya buah atau hasil, yang menjadi salah satu keyakinan dasar dari umat Hindu. Dalam ajaran Karmapala, setiap perbuatan manusia pasti membuahkan hasil baik atau buruknya. Ajaran Karmapala sangat erat kaitannya dengan keyakinan tentang reinkarnasi. Karena dalam ajaran Karmapala, keadaan manusia, baik suka maupun duka, disebabkan karena hasil perbuatan manusia itu sendiri. Baik ia melakukannya pada saat ia menjalani hidup maupun ia
melakukannya pada saat menjalani kehidupan sebelumnya. Dalam ajaran tersebut bisa dikatakan manusia menentukan nasib yang akan ia jalani, sementara Tuhan yang menentukan kapan hasilnya diberikan, baik semasa hidup maupun setelah reinkarnasi. Punarbawa merupakan keyakinan bahwa manusia mengalami reinkarnasi. Dalam ajaran Punarbawa, reinkarnasi terjadi karena jiwa harus menanggung hasil perbuatan pada kehidupan yang terdahulu. Apabila manusia tidak sempat menikmati hasil perbuatannya seumur hidup, maka mereka diberi kesempatan untuk menikmati pada kehidupan selanjutnya. Maka dari itu muncul proses reinkarnasi yang bertujuan agar jiwa dapat menikmati hasil perbuatannya, baik atau buruknya, yang belum sempat dinikmatinya. Proses reinkarnasi sendiri diakhiri apabila seseorang telah mencapai kesadaran tertinggi, yaitu moksa. Dalam keyakinan umat Hindu, moksa merupakan suatu keadaan di mana jiwa merasa sangat tenang dan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya, karena tidak terikat lagi oleh berbagai macam nafsu maupun benda material. Pada saat mencapai keadaan moksa, jiwa terlepas dari siklus reinkarnasi sehingga jiwa tidak bisa lagi menikmati suka duka dunia. Oleh karena itu, moksa menjadi tujuan akhir dari yang ingin dicapai oleh umat beragama Hindu. Sedangkan monoteisme merupakan kepercayaan bahwa Tuhan merupakan satu dan berkuasa sepenuhnya atas segala sesuatu. Salah satu bentuk penerapan monoteisme Hindu di Indonesia adalah konsep Padmasana, sebuah tempat sembahyang Hindu untuk memuja Brahman atau Tuhan Sang Penguasa. Agama Hindu merupakan agama tertua di Indonesia dan rentang sejarahnya yang panjang menunjukkan bahwa agama Hindu telah melewati berbagai paham ketuhanan yang pernah ada di dunia. Nah, jadi konsep ketuhanan yang dapat saya simpulkan yang dianut oleh agama Hindu adalah monoteisme. Dilihat dari Weda, ajaran agama Hindu Dharma, dan Advaita Vedanta, sebenarnya konsep Tuhan yang diakui oleh umat Hindu pada umumnya berdasarkan pengamatan para sarjana yang meneliti agama Hindu tidak dalam keyakinan umat Hindu. Brahman merupakan suatu yang tidak berawal, namun juga tidak berakhir. Brahman merupakan pencipta sekaligus pelebur alam semesta. Brahman berada di mana-mana dan mengisi seluruh alam dunia. Segala sesuatu yang ada di alam semesta tunduk kepada Brahman tanpa kecuali. Dalam konsep tersebut, posisi para dewa disertakan dengan malaikat dan enggan untuk dipuja sehingga Tuhan sendiri, melainkan dipuji atas jasa-jasa perantara Tuhan kepada umatnya. Filsafat Advaita Vedanta menganggap tidak ada yang setara dengan Brahman, sang pencipta alam semesta, dan keyakinan umat Hindu, Brahman hanya satu, tidak ada duanya, namun orang-orang bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama sesuai dengan sifat yang maha kuasa. Nama-nama kebesaran Tuhan kemudian diwujudkan ke dalam beragam bentuk dewa-dewi, seperti misalnya Wisnu, Brahma, Siwa, Parwati, Saraswati, dan lain-lain. Dalam agama Hindu, Dharma, khususnya di Bali, konsep ide Sang Hyang Widi-Wasa merupakan suatu bentuk monoteisme asli orang Bali. Baik, itu tadi sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.